Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di kuliah Fisika Modern bersama saya, Ibu Happy Komikesari SPD MSI. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik sekaligus mendasar, yaitu pengantar relativitas khusus. Mengapa ini penting? Karena teori relativitas khusus yang diperkenalkan oleh Albert Einstein pada tahun 1905 telah mengubah cara kita memandang ruang, waktu, dan gerak. Konsep kecepatan cahaya yang konstan, dilatasi waktu, dan kontraksi panjang bukan hanya ide abstrak, tapi juga memiliki dampak nyata pada kehidupan modern, mulai dari teknologi GPS hingga pemahaman kita tentang kosmologi. Oleh karena itu, saya ingin teman-teman mahasiswa menyimak dengan seksama kuliah ini karena pemahaman dasar relativitas khusus akan menjadi fondasi penting bagi materi-materi berikutnya di fisika modern. Sebelum masuk ke materi, ada tugas singkat untuk teman-teman mahasiswa, yaitu catatlah minimal 3 hal baru yang teman-teman mahasiswa dapatkan dari kuliah hari ini. Kemudian tuliskan refleksi singkat mengapa teori relativitas khusus ini penting menurut teman-teman mahasiswa. Kemudian jawaban ini tuliskan di kolom komentar. Baiklah, mari kita mulai masuk ke materi utama. Berikut saya sajikan video pembelajaran pengantar relativitas khusus dari sumber yang terpercaya. Bahas mengenai teori relativitas khusus. Ini teori yang sangat fenomenal yang dikemukakan oleh seorang fisikawan bernama Albert Einstein. Nah, teman-teman mungkin kalau cari buku di Gramet itu ada misalkan berpikir pintar ala Einstein, jenius karena Einstein dan sebagainya. Karena memang orang ini sangat pintar dan jenius dan fenomenal gitu ya. Nah, khususnya di dalam teori fisika, dia pernah menuliskan makalah tentang menganalisis gerak Brown. Jadi di situ dia membuktikan, memastikan adanya atom. Padahal sebelumnya gitu ya, banyak fisikawan yang sangsi tentang keberadaan atom karena belum pernah dilihat gitu ya. Tapi sejak makalah dia, maka makin pasti atom itu ada. Yang kedua, tentang makalah tentang efek fotolistrik yang membuat Einstein mendapat hadiah Nobel. Lalu ada juga makalah yang ketiga yang penting, yang sangat fenomenal, yaitu tentang relativitas. Nah, teori relativitas ini sangat fenomenal. Mengapa? Karena mengguncang konsep fisika klasik. Konsep fisika klasik itu adalah fisika yang boleh dikatakan kita lihat ya, itu didasari oleh fisika Newton. Bayangkan loh, fisika Newtonian, Isaac Newton gitu ya. Sama teori gelombang yang Maxwell itu adalah pesanan matematik yang menggambarkan gelombang dengan pasti dan akurat gitu ya. Itu dua pesanan itu adalah pesanan yang penting ya, yang mendasari fisika klasik. Tapi digoncangkan oleh Einstein. Seorang yang bernama Richard Feynman gitu ya, dia mengatakan begini, selama 200 tahun lebih gitu ya, persamaan gerak daripada Newton, ya hukum Newton ya, dipercaya bisa menggambarkan dengan pasti alam itu dengan akurat. Tapi pertama kalinya ya, kesalahan dan koreksinya itu ditemukan oleh Einstein tahun 1905. Laplace, seorang matematikawan, pernah mengatakan kalau teman-teman bisa tahu ya fungsi matematiknya, lalu posisi awal di mana, bisa digambarkan posisi akhir benda itu dengan akurat, lintasannya di mana, dengan tepat. Karena fisika klasik itu luar biasa. Gerak hukum Newton gitu ya, gerak rotasi, dinamikanya, bahkan sampai sekarang kalau kita mendesain gedung itu pasti kita mendasarkan pada hukum Newton gitu ya. Tapi ternyata ada kesalahan dan koreksinya pun ditemukan oleh Einstein. Ini luar biasa sekali Einstein gitu ya. Nah, relativitas di SMA kita hanya akan membahas relativitas khusus. Yang umum akan rumit. Mengapa? Karena yang khusus ini kita hanya membatasi kepada gerak yang kecepatannya konstan. Jadi kerangka acuannya itu kecepatan konstan, tidak dipercepat. Kalau relativitas umum, itu kerangka acuan non-inersial itu dipercepat gitu ya. Misalkan dalam kasus ada pengaruh gravitasi, matematikanya susah, pakai tensor itu ya. Itu sudah melampaui vektor. Itu sebabnya kita akan fokus hanya di relativitas khusus terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan. Di dalam makalahnya Einstein ya ditulis mengenai prinsip relativitas. Dia mengatakan bahwa hukum alam, hukum fisika yang sama itu berlaku untuk semua pengamat yang bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi, mau untuk pengamat yang pertama, atau pengamat kedua, atau pengamat ketiga, misalkan yang diam, yang satu bergerak dengan arah yang berbeda, hukum fisikanya harus sama. Nggak boleh beda.
Ini adalah prinsip relativitas, gitu ya. Jadi relativitas bukan segala sesuatu relatif gitu ya. Relativitas itu justru berdasarkan masing-masing orang gitu ya. Itu tetap harus ada sesuatu yang mutlak yaitu hukum alam. Jadi jangan sampai teman-teman bilang, oh Einstein ini postmodern gitu ya, tidak percaya ada kebenaran mutlak. Enggak, salah. Relativitas itu adalah gerak itu relatif, tetapi hukum alamnya tetap mutlak, berlaku universal. Jadi hukum alamnya sama gitu ya. Nah, teman-teman perhatikan, misalkan ada sebuah wadah atau kendaraan bergerak dengan kecepatan konstan. Ternyata ini bandul ya, ayunan itu tetap akan lurus loh. Tidak akan dia tidak akan naik lalu membentuk sudut tertentu. Teman-teman, saya ada membahas satu video ya bagaimana mencari sudutnya ketika ini dipercepat. Kalau ini dipercepat, ini akan naik ke atas lalu ada sudut tertentu. Itu bisa saya hitung ya. Di situ saya pernah bahas menghitung sudutnya dalam dinamika gerak translasi. Teman-teman boleh menonton video tersebut. Tapi kalau kecepatannya konstan, maka ini akan lurus ya. Nah, sekarang secara analogi, bayangkan kalau misalkan teman-teman ada di dalam suatu pesawat yang kecepatannya sangat tinggi, 1000 km per jam. Mobil aja di jalan tol itu 100 km per jam itu sudah sangat cepat. Ini 10 kalinya. Terus tiba-tiba penumpang yang di dalam, misalkan ini kecepatannya sudah konstan ya, kita sudah bisa melepaskan seat belt, lalu kita jalan-jalan, tiba-tiba ada penumpang yang melempar koin ke atas. Kira-kira apa yang terjadi? Koinnya cuma akan naik lurus ke atas, terus akan turun ke bawah, terus tiba di tangannya. Loh, kan ini pesawatnya kencang. Harusnya kalau koinnya dilempar ke atas, mental ke belakang dong. Enggak, ternyata tetap lurus ke atas. Ya, menarik ya. Kenapa? Ya karena kerangka acuannya adalah inersial. Karena kecepatan pesawatnya konstan. Jadi semua partikel-partikel termasuk orang, termasuk koin yang naik turun, itu semua bergerak dengan kecepatan yang sama ke kanan. Gitu ya. Jadi kalau orang di dalam, waktu kamu lempar dia ke atas, dia akan naik dan turun. Tetapi orang di luar, dia akan melihat koin itu naik dan turun, tapi sekaligus juga gerak ke kanan bersama dengan pesawatnya. Oke, jadi ternyata gerak itu tergantung. Gerak itu kalau di dalam, dia lihatnya lurus naik turun, tapi di luar, dia akan lihatnya tidak hanya naik turun, tapi juga gerak ke kanan. Tapi hukum fisikanya sama. Hukum alamnya sama. Bedanya geraknya nggak sama, gitu ya. Perhatikan, di sini berarti tidak ada gerak absolut, tidak ada gerak relatif. Ambil contoh, teman-teman misalkan ada di dalam ruangan ini gitu ya. Misalkan teman-teman ada di dalam ruangan ini, lalu di dalam ruangan ini teman-teman tadinya dibius lalu bangun. Ini dalam ruangan ini teman-teman tidak tahu ini adalah mobil ya. Ini mobil dengan kecepatan konstan lalu jalanannya sangat mulus, bunyinya pun diredam sehingga teman-teman tidak bisa mendengar bunyi mesin. Lalu di dalamnya itu didesain, didekor seperti kamar yang indah. Begitu teman-teman bangun, pertanyaannya, teman-teman tahu tidak ada berada di tempat yang bergerak dengan kecepatan konstan? Atau teman-teman tahu nggak kalau teman-teman ada di dalam kendaraan? Jawabannya tidak akan bisa tahu. Kalau ini semua tertutup ya. Kalau misalkan jendela dibuka, teman-teman lihat keluar, lalu ada pohon yang bergerak mendekati teman-teman, teman-teman baru tahu kalau teman-teman sedang di dalam kendaraan. Kalau nggak bisa tahu. Artinya apa? Tidak ada percobaan fisika apapun yang bisa membuat teman-teman tahu itu teman-teman lagi bergerak atau tidak. Mengapa? Karena tidak ada gerak absolut. Tidak ada gerak yang bisa saya jadikan patokan sehingga saya bisa tahu saya itu gerak. Kenapa? Karena segala sesuatu semuanya gerak. Tergantung kita mau pakai apa patokannya. Kalau kita buka jendelanya, kita ketahuan, oh pohon lagi gerak mendekati saya. Berarti apa? Berarti saya yang sedang mendekati pohon. Jadi sekali lagi tidak ada gerak yang absolut. Tetapi yang absolut adalah hukum alam yang sama. Itu berlaku untuk semua pengamat. Itulah prinsip relativitas. Oke? Nah, sekarang ada masalah yang sebenarnya sedang diperhatikan oleh Einstein. Yang pertama adalah masalah hukum Maxwell. Hukum Maxwell adalah 4 persamaan matematis yang meringkaskan fenomena listrik dan magnet. Bayangkan, listrik sama magnet dulu terpisah, tapi semua persamaan ini itu betul-betul menggabungkan menjadi ada fenomena yang ternyata diprediksi yaitu gelombang elektromagnet. Dan betul, ternyata ada, yaitu cahaya, sinar X, gelombang radio, itu semua adalah gelombang elektromagnet. Itu adalah, boleh dikatakan sinergi antara medan listrik dan medan magnet. Bayangkan 4 persamaan yang sangat legendaris ini meringkas semua fenomena dari persamaan atau fenomena daripada gelombang elektromagnet. Ini adalah hukum alamnya. Tapi ada juga masalah, yaitu transformasi Galileo. Nanti kita akan bahas apa itu transformasi Galileo. Karena Einstein melihat kok kelihatannya ada pertentangan antara dua ini. Mana yang harus kita pilih? Hukum Maxwell atau
transformasi Galileo. Nah, misalkan begini. Yang pertama, misalkan suatu magnet ini kita gerakkan masuk ke dalam dengan kecepatan tertentu, ya. Di sini akan timbul namanya induksi elektromagnet, akan timbul listrik atau arus berdasarkan persamaan ini, persamaan satu misalkan. Tapi sebaliknya, sekarang magnet yang didekatkan kumparan yang didekatkan ke magnet. Tadi magnet yang didekatkan, sekarang magnetnya diam, kumparannya yang didekatkan. Ternyata hasilnya sama. Berdasarkan persamaan yang lain dari Maxwell ini, didapatkan ada arus muncul. Jadi yang pertama itu magnet didekatkan dengan persamaan satu, muncul arus, ternyata betul. Yang kedua, kumparan yang didekatkan berdasarkan persamaan yang kedua, ternyata muncul arus. Nah, Einstein bertanya, kenapa perlu dua persamaan? Padahal ini kan gerak relatif, gerak yang sama gitu ya. Saya mendekati kumparan atau kumparan mendekati saya, si sang magnet, itu sama saja, alam nggak membedakan. Kenapa perlu dua persamaan gitu ya. Jadi di sini Einstein mulai mempertanyakan gitu ya, di situ. Jangan-jangan ini sebenarnya fenomena yang sama gitu. Dan Einstein percaya ini adalah fenomena yang sama. Kenapa Einstein percaya ini fenomena yang sama? Karena bagi Einstein harusnya cukup satu persamaan yang indah, yang elegan, bisa menggambarkan semua fenomena. Karena makin sedikit persamaannya atau satu persamaan saja, itu beauty-nya akan lebih kelihatan, akan lebih indah. Karena Einstein tertarik dengan keindahan. Ingat, Einstein itu suka musik loh. Dia bisa bermain biola. Dia sangat-sangat mencari yang namanya keindahan. Yang kedua, sekarang persamaan gelombang elektromagnetik. Ternyata nggak konsisten kalau saya menggunakan transformasi Galileo. Jadi ketika saya menggunakan transformasi Galileo, saya mencari misalkan gini. Saya melihat persamaan Maxwell ini ketika saya lagi diam di bumi. Sekarang saya misalkan naik mobil atau naik roket kecepatan tinggi, lalu saya lihat fenomena tersebut. Ternyata persamaan Maxwell-nya berubah. Loh, kok hukum alam berubah? Nah, itu sebabnya. Ini masalah di mana? Kalau memang hukum alam harusnya nggak berubah. Tapi kalau memang ini hukum alam, berarti jangan-jangan transformasi Galileo yang salah. Sebenarnya apa sih transformasi Galileo? Ini sudah ada semenjak daripada orang-orang seperti Isaac Newton menganalisa yang namanya gerak. Bahkan dari Galileo Galilei pun sudah menggunakan transformasi seperti ini. Jadi secara kehidupan sehari-hari ini kelihatannya tidak salah karena ini common sense. Kita coba lihat ya, apa itu transformasi Galileo. Transformasi Galileo atau Galilean ya. Nah, misalkan ada kerangka acuan S, ini sumbu Z, sumbu X, sumbu Y. Lalu ada kerangka acuan lain, misalkan pengamat yang lain naik roket misalkan ya. Kerangka acuannya bergerak sampai di sini gitu ya. Jadi kerangka acuannya bergerak terus gitu ya. Ini X aksen, Y aksen, Z aksen. Ini kita sebut kerangka acuan S aksen. S ini kita sebut kerangka acuan S, posisinya X, Y, Z. S aksen itu X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Nah, misalkan ada benda di bidang XY ini ya, di bidang X aksen, Y aksen. Diam bendanya. Nah, sekarang perhatikan. Menurut si S, menurut orang yang ada di kerangka acuan ini, atau menurut orang yang sedang diam di atas gunung lah, anggap gitu ya. Orang yang sedang diam di atas gunung, posisi benda ini adalah sejauh X. Nah, lihat ini. Panjang ini adalah X. Tingginya itu adalah Y. Ya, tingginya adalah Y. Sedangkan benda ini tidak ke depan, tidak ke belakang gitu. Jadi posisinya itu secara sumbu Z itu 0. Lalu benda ini diukur pada saat T detik sudah berlalu. Misalkan pada waktu 10 detik kemudian difoto, cekrek. Nah gitu ya. Jadi bendanya sekarang di sini gitu ya. Nah jaraknya adalah X, tingginya adalah Y, Z-nya adalah 0, waktunya adalah T detik. Tetapi setelah T detik kemudian, ini ada orang naik roket dari atas gunung bergerak mendekati benda tersebut. Namanya S aksen. Jadi S aksen adalah orang yang ada di atas roket yang terbang dengan kecepatan V. Pada saat T gitu ya, difoto, cekrek. Nah, ini jaraknya bukan lagi X kan? Benda ini terhadap orang yang di roket, jaraknya lebih pendek. Kenapa? Karena roketnya sudah mendekati dia, yaitu sebesar X aksen. Jadi menurut pengamat S aksen, jarak benda yang diamati X aksen, tingginya Y aksen, berdasarkan kerangka acuan ini, ya Z-nya nggak ada ya, Z-nya tetap 0. Lalu waktunya, dia mengukur waktunya adalah T aksen. Setelah T aksen berlalu, setelah T aksen dia bergerak sini. T aksen sama T sama nggak? Sama, ya kan? Karena
Kalau di sini mengukur 10 detik berlalu ke sini, orang di dalam roket juga sama, ini ke sini pasti 10 detik. Nggak mungkin beda ya kan? Itu adalah sifat absolut dari waktu. Dari dalam hukum Newton atau dalam filsafat fisikanya Newton, ruang sama waktu itu absolut. Waktu tidak berbeda untuk pengamat yang berbeda. Ya, pengamat di diam, pengamat yang di roket, mengukur waktunya pasti sama. Oke? Nah, sekarang teman-teman perhatikan, apa hubungan antara koordinat x-aksen dengan koordinat s. Perhatikan x-aksen nih, yang pendek ini. Yang pendek ini adalah yang panjang ini, x, dikurang pergerakannya ini. Ini gerak kan? Geraknya apa? Kecepatan dikali waktu. Nih. Jadi, s-aksen ini kan tadi di sini mula-mula. Setelah berapa waktu kemudian, t detik kemudian gerak sampai sini. Berarti posisi geraknya berapa perpindahannya? V kali t. Berarti x dikurang V kali T ini sama dengan X aksen. Sedangkan Y-nya nggak berubah, Y aksen tetap Y, Z aksen tetap Z yaitu 0, T aksen sama dengan T karena waktunya sama. Baik untuk pengamat yang di dalam pesawat maupun pengamat yang ada di atas gunung itu akan mengukur waktu yang sama. Tapi X-nya itu ada rumus seperti ini. Nah, ini namanya transformasi Galileo. Kalau dia geraknya dalam sumbu Y, berarti ini juga berubah gitu ya. Tapi ini kita analisanya sederhana saja. Anggaplah kerangka acuan S aksen hanya bergerak dalam arah sumbu X saja. Kita mau analisa secara sederhana terlebih dahulu. Ini adalah transformasi Galileo. Jadi, rumus untuk menghitung posisi suatu benda terhadap suatu kerangka acuan jikalau kita tahu posisi benda terhadap kerangka acuan yang lain. Saya mau cari terhadap kerangka acuan X aksen berapa? Nah, rumusnya ini. Ya. Jadi ini namanya rumus transformasi. Nah, misalkan ada suatu contoh. Nah, teman-teman, tadi ya prinsip relativitas bilang apa? Kalau saya ada di atas gunung, sama saya ada di atas roket, mengamati suatu hukum fisika, hukumnya sama dong. Nggak boleh beda kan? Oke, kita coba ya. Sekarang misalkan ada pegas. Pegas mula-mula, ini waktu tidak diregangkan, dia di posisi X1. Ketika ditarik, menurut orang yang di atas gunung, ya sekarang panjangnya menjadi X2. Mula-mula tadi panjangnya ketika tidak ditarik X1 sampai di sini. Lalu ketika ditarik, sekarang posisinya menjadi X2 terhadap ini ya. Jadi X2 dari sini sampai sini. Oke. Nah, menurut kerangka acuan S atau orang yang di atas gunung ini ya, yang diam, itu rumus gaya hukum Hooke ya, gaya pegas adalah F sama dengan K kali penambahan panjang delta X atau K dikali X2 ini dikurang X1 sampai di sini. Ya, delta X-nya ini doang. Nah, ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana saya mau cari untuk kerangka acuan S aksen? Bagaimana caranya? Nah, ini tinggal kita pakai transformasi kan. Tadi ingat X itu apa? Hubungannya dengan X aksen? Tadi X aksen itu adalah X dikurang VT. Kalau gitu begitu saya balik X sama dengan X aksen ditambah VT gitu kan. Di mana T aksen sama T ini sama saja gitu ya. Jadi menggunakan transformasi seperti ini, saya masukkan ke dalam sini. Oke. Maka nanti teman-teman ya, di situ akan mendapatkan bahwa X2 itu adalah X2 aksen ya tambah V kali T aksen. X1 nih, X1 ini, saya mau cari X1 terhadap ini. S aksen, berarti ini jaraknya berapa nih? Tadi kan X2, ini kan ke sini panjangnya. Sekarang saya mau cari X2 aksen. X2 aksen berarti jarak ini ke sini. X1 jarak ini ke sini, saya mau cari sekarang X1 jarak ini ke sini terhadap S aksen. Berarti X1 saya gunakan transformasi, rumus Galilean tadi, X1 aksen tambah V kali T1 aksen. Nah, teman-teman ini minus ya. Minus X1 aksen, minus kali plus jadi minus. Nah, VT aksen sama VT aksennya kecoret. Jadi begini. Nah, perhatikan teman-teman, menurut orang yang ada di dalam roket yang bergerak gitu ya, dia akan melihat bahwa ternyata posisinya itu adalah X2 aksen, ini panjang ini, sama X1 aksen, penambahan panjangnya adalah ini. Jadi rumusnya adalah F aksen adalah K kali delta X aksen. Perhatikan satu hal yang menarik. Menurut pengamat yang diam di atas gunung, rumus untuk pegas ya, rumus untuk pegas adalah F sama dengan K kali delta X. Sedangkan menurut orang yang di dalam roket, dia juga akan menemukan rumus yang sama, yaitu K kali delta X
aksen. Jadi, hukum fisikanya sama. Jadi ini yang mau dikatakan oleh si Einstein. Hukum fisika berlaku sama untuk dua pengamat yang berbeda. Hukum alam kok. Sekarang kita coba yang lain ya. Misalkan teman-teman tadi ya, S itu misal X, saya mau cari di dalam S aksen pakai rumus ini. Sebaliknya kalau X aksen, saya mau cari X, berarti transformasi kebalikannya seperti ini ya. Tinggal dipindahin saja. Oke. Nah, pada acuan S, kita tahu hukum Newton apa? Hukum 2 Newton itu adalah F sama dengan M kali A. A itu adalah turunan kedua terhadap posisi. Oke, sekarang kita mau cari bagaimana pada kerangka acuan S aksen, berarti F aksen sama M dikali turunan kedua dari, nah sekarang ini saya mau substitusi. Ini kan tadi X, saya mau cari posisi di dalam kerangka acuan S aksen, berarti saya substitusikan ini. X saya ganti dengan ini, masukkan ke dalam, menjadi seperti ini. Nah, kita coba dulu ya. Turunan dx apa? Ini kan x, kalau kita cari turunan pertamanya dx per dt, ini menjadi dx aksen per dt aksen. Ingat, t aksen sama t itu sama ya. Ini sama ya. Karena apa? Karena ingat, waktu adalah absolut ya. Di dalam kerangka acuannya Newton. Lalu ini, v kali t aksen di turunan terhadap t. Atau diturunkan terhadap t aksen. Sama aja, misalkan 5t, ya turunannya 5. 10t diturunkan terhadap t ya 10. Vt, berarti turunannya adalah v. Nah, sekali lagi kita coba diferensial lagi. Ini diferensial lagi ya. Ini menjadi turunan kedua. Ini menjadi turunan kedua juga. Plus angka. Angka diturunin apa? 0. 0. Berarti ini sama dengan ini. Maka saya bisa tuliskan yang di dalam sini itu adalah apa? F aksen sama dengan massa dikali turunan kedua daripada fungsi posisi X aksen. Karena ini sekarang acuannya pakai S aksen. Perhatikan rumus ini sama rumus ini. Bentuknya sama atau tidak? Bentuknya sama. Jadi hukum alamnya, hukum Newtonnya sama. Mau untuk orang yang lagi diam, maupun untuk orang yang lagi bergerak gitu ya, dengan kecepatan konstan, kita akan mengamati suatu fenomena, itu hukum fisikanya nggak akan berbeda. Tetap F sama dengan M kali A. Nggak mungkin misalkan orang yang di atas gunung melihat suatu fenomena, F sama M kali A, orang yang di dalam roket, atau pesawat, tiba-tiba dia melihat rumus F berubah. F menjadi massa kali kecepatan. Atau massa dibagi percepatan. Nggak mungkin. Kalau ini F sama M kali A, maka di dalam roket pun ketika dia mengamati suatu fenomena gitu ya, dia akan melihat F sama M kali A juga. Jadi hukum fisika berlaku sama. Untuk pengamat yang diam, maupun pengamat yang sedang bergerak terhadap fenomena tersebut. Oke. Nah, teman-teman, tadi kita kembali ke masalah di awal ya. Sekarang kalau misalkan pesanan Maxwell, ini kan hukum alam. Saya pakai transformasi Galileo seperti contoh sebelumnya, ternyata pesanan Maxwell-nya berubah. Nah loh, tadi kan kita sudah coba ya hukum daripada pegas. Kita sudah coba hukum Newton. Kalau kita gunakan transformasi Galileo dengan kerangka acuan yang lain atau dengan pengamat yang sedang bergerak, hukum alamnya sama. Hukum pegasnya tetap F sama dengan K kali delta X. Nah, kalau hukum Newton F sama M kali A, bagi pengamat yang bergerak tetap F sama M kali A. Tapi persamaan Maxwell ternyata tidak. Untuk pengamat yang diam, persamaan Maxwell adalah persamaan Maxwell. Tapi untuk pengamat yang bergerak, kalau kita gunakan transformasi yang tadi ya, yang X aksen, yang bla 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 tadi, ternyata persamaannya berubah, tidak sama. Jadi pertanyaannya mana yang benar nih? Berarti jangan-jangan persamaan Maxwell ada yang salah. Atau yang kedua, transformasi Galileo-nya yang salah. Nah, ini mana yang benar gitu ya. Nah, Einstein berada di dalam dua posisi ini. Dia harus memilih. Apakah prinsip relativitas itu salah? Jangan-jangan hukum alam tidak berlaku sama gitu ya. Kenapa ya? Tadi untuk yang diam, hukum alamnya Maxwell. Ketika bergerak, hukum Maxwell-nya berubah gitu ya. Karena transformasi Galileo dimasukin gitu ya. Jangan-jangan tidak ada prinsip relativitas itu. Tidak ada hukum alam yang sama untuk pengamat yang berbeda. Tapi Einstein tetap mengatakan tidak gitu ya. Nah, ada orang mengatakan begini, problemnya itu di mediumnya. Jadi sebenarnya tidak relatif. Relativitas itu salah gitu ya. Jadi gerak itu nggak relatif. Tetap ada gerak absolut. Maka mereka percaya ada namanya medium ether. Nah, sekarang bayangkan teman-teman ya, kalau segala sesuatu bergerak. Saya bergerak, teman-teman bergerak, bumi bergerak berotasi, lalu revolusi terhadap matahari bergerak. Pertanyaannya, siapa yang bisa kita jadikan patokan untuk membuat satu rumus untuk bisa menggambarkan keseluruhan fenomena? Nggak ada kan? Karena semuanya gerak, relatif.
Tapi bagi beberapa fisikawan dia mengatakan ada medium ether. Jadi dalam alam itu ada suatu medium di mana cahaya itu bisa bergerak gitu yang kita belum tahu dan tidak kelihatan. Kalau kita pakai medium ini sebagai patokan, maka kita bisa menurunkan rumus yang umum, rumus tunggal yang absolut bagi semua. Jadi ini impian daripada para fisikawan. Nah, tapi ternyata dari hasil percobaan itu tidak ditemukan. Ya. Jadi prinsip relativitas ini tetap berlaku. Jadi tetap universal prinsip relativitas ini. Kalau medium ether ini ada, berarti kan kita bisa jadikan ether sebagai patokan dong. Misalkan bumi bergerak terhadap ether, bulan bergerak terhadap ether, apapun bergerak terhadap ether. Lalu kita turunkan semua rumusnya terhadap ether. Kita dapat rumus umum. Sedangkan kalau seandainya, kalau saya menggunakan misalkan tadi pesanan Maxwell terhadap orang yang bergerak, beda. Pesanan Maxwell terhadap orang yang diam, beda. Tapi kalau pesanan Maxwell terhadap ether, itu nanti kita akan dapat persamaan yang mutlak, yang sama, yang berlaku untuk semua orang. Jadi kita mau cari suatu patokan yang universal, tapi nyatanya nggak ada. Medium ether itu tidak ditemukan ternyata. Jadi sekali lagi kita kembali, kalau gitu gerak itu relatif dong, ya kan? Nah, tapi Einstein tetap bilang, meskipun gerak itu relatif, hukum fisika tetap berlaku universal untuk siapapun. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan awal. Kalau gitu, kenapa bisa beda ya? Kenapa Maxwell kalau kita ditransformasi Galileo kok persamaannya berubah? Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan itu, kita lihat dulu. Tahu dari mana ini tidak ditemukan ya? Karena dari percobaan Michelson-Morley, ini seorang fisikawan yang ingin membuktikan ether itu ada, ternyata malah dia membuktikan ether itu nggak ada. Dapat Nobel malah ya, ironisnya begitu. Dia ingin membuktikan itu ada, tapi malah nggak dapat gitu ya. Dan ngomong-ngomong, mereka itu kan akhirnya kayaknya percobaan kita gagal itu jangan-jangan kurang akurat. Enggak, ini sudah dilakukan berulang-ulang gitu dan hasilnya sama. Jadi ether itu tidak ada gitu ya. Maka Einstein ya percaya pertama, teori Maxwell sama relativitas ini dua-duanya ini betul dan dua-duanya ini hukum alam gitu ya dan harus ini kompatibel. Relativitas itu ada ya kan, tidak ada medium yang kita bisa jadikan standar gerak, itu nggak ada. Segala sesuatu gerak itu relatif. Yang bisa kita lihat sebagai sesuatu universal itu bukan gerak tapi hukum alamnya. Itu prinsip relativitas. Yang kedua, teori Maxwell itu hukum alam, ini juga universal. Nah, ini dua-duanya harusnya kompatibel gitu ya. Lalu yang kedua, Einstein juga menemukan gitu ya, tidak ada ether gitu tadi ya. Dia percaya tidak ada ether. Karena kalau ether itu ada berarti melanggar prinsip relativitas. Kan relativitas mengatakan tidak ada gerak mutlak gitu ya. Jadi tidak ada ether. Itu sebabnya dari sini cahaya tidak perlu medium dan kecepatannya konstan dalam ruang vakum. Jadi teman-teman, dari sini Einstein membuat satu ini ya, prediksi dan satu postulat nanti. Cahaya itu kan nggak perlu medium ya. Dia bisa masuk medium nggak bisa gitu ya. Tapi pada waktu cahaya itu merambat dalam ruang vakum atau ruang hampa, itu kecepatannya konstan. Nah, ini kunci yang penting nanti untuk menjelaskan kedua ini. Kenapa ini bertentangan? Bagaimana menyelaraskan? Itu memakai kunci di sini. Oke. Nah, ini dua postulat relativitas yang penting ya. Teman-teman harap diingat ya, ini dua postulat yang penting sekali dalam makalah dia. Yang pertama, Einstein percaya bahwa semua hukum fisika berlaku sama tadi ya. Ini prinsip relativitas. Ini bukan lagi prinsip relativitasnya Galileo. Semua hukum dinamika, semua hukum gerak. Bukan cuma hukum gerak. Bagi si Einstein, semua hukum fisika. Mau dia gerak, mau hukumnya listrik magnet, itu pasti berlaku sama. Ini keluar biasaan daripada Einstein. Dia mengatakan hukum alam harusnya universal, berlaku untuk pengamat yang diam maupun pengamat yang bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi yang relatif di sini adalah geraknya gitu ya, tapi hukum alamnya mutlak. Yang kedua, ada hal yang penting karena tidak ada ether gitu ya. Lalu di situ dia juga dari percobaannya Albert Michelson-Morley itu ditemukan bahwa kecepatan cahaya mau dia lurus ke atas, mau dia ke kanan, itu ternyata semua sama dalam segala arah. Di sini Einstein kemukakan prinsip kedua yang penting yang akan menyelesaikan semua masalah pertentangan tadi, yaitu kecepatan cahaya konstan ya 3 kali 10⁸ atau 300 juta meter per detik ya dalam ruang vakum. Nah, teman-teman, kalau begitu masalahnya di mana? Maxwell tidak salah.
Tapi begitu kita transformasi Galileo, persamaannya berubah. Harusnya hukum alam tidak berubah. Berarti transformasi Galileo di sini harus kita revisi. Ini menjadi transformasi Lorentz. Nah, bagaimana kita mengubah transformasi Galileo, kita revisi ke transformasi Lorentz? Kuncinya ada di postulat kedua ini. Postulat kedua, dengan melihat kecepatan cahaya itu konstan, gitu ya. Di situ Einstein mendapatkan satu kunci yang penting sekali, bahwa kecepatan cahaya itu akan sama baik untuk pengamat yang diam maupun bergerak. Loh, berarti ini adalah hukum alam dong? Iya, kecepatan cahaya ternyata adalah hukum alam. Mau teman-teman diam, mau teman-teman bergerak, itu kecepatannya tetap, yaitu 3 kali 1048. Aneh ya, tapi memang demikian. Ini saya akan lanjutkan dalam video saya selanjutnya. Saya akan membuktikan gitu ya, mengapa kecepatan cahaya ini disebut sebagai hukum alam. Lalu 3 kali 10 pangkat 8 ini didapat dari mana? Teman-teman, ternyata dari matematika saja, tanpa perlu percobaan pengamatan kita bisa dapat. Oke. Nah, jadi dalam relativitas kita tidak lagi menggunakan transformasi Galileo, tapi kita menggunakan transformasi Lorentz. Jadi sebelum Einstein mengemukakan tentang teori relativitas, matematikawan Lorentz ya sama Gritscherrat itu pernah membuat transformasi Lorentz. Cuman mereka percaya ether itu ada. Makanya akhirnya mereka tidak terlalu terkenal, sampai pada akhirnya Einstein menggunakan transformasi yang ditemukan oleh dia, lalu fisikanya ditafsir menggunakan konsepnya Einstein, di situ baru menjadi teori yang lebih teguh dan lebih kuat, yaitu teori relativitas. Kenapa? Karena tadi ya, matematika kawannya si Lorentz ya, meskipun matematikanya benar, tapi tafsiran fisikanya salah. Dia masih percaya ether itu ada. Ya, nanti Einstein yang lebih betul ya, makanya Einstein yang lebih terkenal. Oke? Baik teman-teman, kita sudah sampai di akhir kuliah mengenai pengantar relativitas khusus. Hari ini kita belajar bahwa ruang dan waktu bukanlah sesuatu yang mutlak, melainkan relatif, tergantung pada gerak pengamat. Dua postulat sederhana dari Einstein ternyata melahirkan konsekuensi yang luar biasa besar dalam sains maupun teknologi modern. Nah, untuk tugas minggu ini, ingat ya teman-teman ya, tadi sudah mencatat 3 hal baru yang teman-teman pelajari dari kuliah hari ini. Kemudian ada juga refleksi mengapa teori relativitas khusus penting bagi teman-teman mahasiswa. Tugas ini bersifat individu, jadi teman-teman tuliskan jawabannya di kolom komentar. Ibu tunggu paling lambat 1 hari sebelum perkuliahan minggu depan dimulai. Ingat, belajar fisika modern ini bukan hanya soal menguasai rumus ya teman-teman ya, tetapi juga tentang melatih cara kita berpikir kritis, logis, dan berani mempertanyakan hal-hal yang selama ini dianggap pasti. Jangan khawatir jika terasa sulit di awal, karena ini baru pertemuan kedua ya, pelan-pelan kita akan terbiasa. Terima kasih sudah menyimak kuliah ini dengan serius, sampai jumpa di pertemuan berikutnya, di mana kita akan melangkah lebih jauh ke dunia fisika modern. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.